Gue mau bacain sebuah tulisan untuk kamu yang merasa malu, belum bisa membanggakan orang tua, dari buku Insecurity is My Middle Name, karya Alfi Syahrin. Begini tulisannya, aku malu sama orang tuaku. Aku gak peduli teman-temanku yang sukses lebih dulu. Aku gak peduli sama mereka yang glow up. Aku cuma iri sama mereka yang bisa membanggakan orang tuanya, membelikan mereka rumah yang layak, menghajikan atau mengumrohkan mereka, atau gak perlu sejauh itu, setidaknya membuat mereka tersenyum, membuat mereka bangga. Tapi aku masih begini-begini aja. Dan aku gak mau begini-begini aja. Aku berusaha, tapi belum menemukan jalan. Aku berjuang, tapi belum ketemu takdirnya. Aku cuma mau orang tuaku juga bangga padaku. Itu aja, gak lebih. Apakah kata-kata ini terdengar seperti suara hatimu? Kalau iya, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kalau kamu sudah jadi orang tua nanti, lalu kamu punya seorang anak yang gak macam-macam, gak ngerokok, gak minum-minum, gak narkoba, selalu berusaha jadi orang yang lebih baik meski kepayahan. Persis sepertimu hari ini, anakmu ini sudah beranjak dewasa, mungkin 15, mungkin 17, mungkin 20, mungkin 25. Aku mau tanya, sebagai orang tua, kalau kamu melihat anakmu di usianya yang sepertimu sekarang, sedang struggling mengejar prestasi, struggling mencari pekerjaan, struggling menemukan tempatnya di dunia ini, tapi hasilnya belum kelihatan, akankah kamu membencinya? Apakah kamu malu memiliki anak seperti itu? Apakah kamu gak lagi bangga, gak lagi bersyukur dengan keberadaan anakmu yang sedang struggling? Apakah keberadaan anakmu hanya membebanimu? Kalau kamu bilang enggak, mengapa kamu berpikir orang tuamu mendadak malu tentang kamu, gak lagi bangga padamu, gak lagi bersyukur dengan keberadaanmu, dan hanya menganggapmu beban? Aku masih punya pertanyaan lain. Kalau kamu melihat anakmu sudah berjuang setengah mati, tapi gak kunjung berhasil, pasti kamu juga ikut sedih kan? Ikut khawatir kan? Pada saat itu, apa kamu akan diam saja? Pasti enggak. Sebagai orang tua, kamu mungkin akan bilang hal-hal comforting seperti, mudah-mudahan nanti kamu bisa sukses. Dan ketika kamu bilang begitu, kamu gak ada niatan menyerang anakmu sendiri kan? Ketika kamu bilang begitu, kamu juga gak menaruh ekspektasi besar untuk anakmu kan? Hanya sebuah dukungan dan harapan kan? Lalu kenapa ucapan orang tuamu kamu anggap sebagai serangan, sebagai sesuatu yang semakin membebani? Well, aku paham posisimu. Gak enak dibilang begitu, menambah beban, semakin menyadarkan bahwa kamu jauh dari harapan orang tuamu. Kata-kata orang tuamu keluar karena kekhawatiran. Ketika diri ini khawatir, mulut bisa keliru bicara, keliru nada, keliru cara. Lalu, ketika kita mendengar kekhawatiran itu, kita mendengarnya seperti serangan dan beban. Sebab, kita juga dalam posisi khawatir. Dua-duanya adalah orang baik yang khawatir. Kamu dan orang tuamu adalah dua orang baik yang khawatir. Masalahnya, ketika kita menaruh rasa dalam ucapan dan pendengaran, things can get different from what it seems. Aku masih ada pertanyaan. Kadang kita kan berpikir orang tua kita nggak menganggap perjuangan kita. Nah, kalau kamu jadi orang tua, lalu yang kamu lihat dari anakmu hanya di kamar tanpa tahu berbuat apa, dan keluar tanpa tahu kemana, apakah kamu sebagai orang tua langsung tahu bahwa dia sedang berjuang dan bersusah payah? Kan enggak. Kamu sebagai orang tua mungkin bertanya-tanya, ini anakku kok gini-gini terus? Kamu seperti orang tua lainnya, ingin anakmu berkembang, tetapi anakmu nggak pernah mengkomunikasikan kepadamu apa yang dia lakukan, nggak pernah bilang tentang perjuangan yang sedang ia hadapi, nggak pernah bilang apa yang dia lakukan di kamar yang sebenarnya sedang mengembangkan skill baru. Mungkin karena nggak ada komunikasi darimu. Mungkin kamu yang belum pernah cerita. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau ada komunikasi yang sehat di antara kamu dengan orang tuamu. Sekarang, satu pertanyaan terakhir. Kalau kamu jadi orang tua, apa yang paling kamu harapkan dari anakmu? Tentu, kamu ingin anakmu sukses, kaya, jadi orang baik dan bermanfaat, sehat selalu. Namun, dari semua pilihan yang ada, apa satu pilihan yang paling kamu harapkan untuk anakmu? Sehat, tumbuh, baik-baik. Itu kan? So, see, kamu gak harus membanggakan orang tuamu dengan materi. If you could, then good. Kamu tumbuh, kamu sehat, kamu baik, kamu gak aneh-aneh, itu sudah cukup untuk seorang anak bagi orang tuanya.